آمين إلى يوم الدين أما بعد ويا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من يسمعنا ولا من حوالينا شقيا ولا محروما اللهم افتح مسامع قلوبنا بجاه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم كما وفقتنا للعلم والتعليم ووفقنا اللهم للفهم والعمل برحمتك يا ارحم الراحمين لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من عظيم العظيم وعظيم علي ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إخوانه من المرسلين وأزواجهم وذريته وذريته ولمن وأصحابه أجمعين وجميع الأولياء والصالحين والمؤمنين والمسلمين وصلوا بهم في حبيب شرف النووي والإمام ابن حجر الهيثمي ولمشايخنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا بأن الله يرحمهم لدرجات في الجنة ويعيد عليهم بركاتهم وأثرهم وعلومهم وأنوارهم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sadayana orang lajeng ngaos kajian Al-Arba'in An-Nawawiyah ayeuna hadis ke-27. Mangga sarangan bismillahirrahmanirrahim. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyattali'a alaihi nas rawahu muslimun wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birri qultu na'am qala istafti qalbaka al birru matma'annat ilaihi nafsu wa tama'anna ilaihi al-qalbu wal ithmu ma haka fin nafsi wa taraddada bis sadri wa in aftaka nasu wa aftauka hadisun sahihun wa rawainahu fi musnadai imamaini Ahmad bin Hanbalin wa Darimi bi isnadin jayyidin. Mangga hadis ke-27. Anin Nawas bin Sam'an, dari Nawas bin Sam'an. Rawina sanadna Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dia seorang sahabi. Anin Nabi, di kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadawuh kanjeng Nabi al birru
ari kahadean kebaikan husnul khuluqi eta akhlak anu sae, akhlak yang baik. Wal ismu jeung ari dosa ma eta perkara haka anu ragu-ragu mandeg mayong Sundana, mandeg mayong ragu-ragu bolak-balik pinapsika dina diri anjeun wakarihta jeung tahun embung gitu ya, nggak mau benci gitu. Ngewa anjeun ngewa apa nggak mau ya benci lah. Ayat tolia kana ye ningali alaihi kana itu ma perkara saha annasu jalma-jalma. Rawahu Muslimun, hadis Imam Muslim ya, hadis kaji. Jadi seterusnya dina aya dua hadis seterusnya. Jadi sebetulnya dina nuku Imam Nawawi dimuat ya dua hadis anu berbeda sanad, berbeda sumberna, tapi karena tema sami ku Imam Nawawi seolah-olah ieu dua hadis dianggap hiji. Aslinya ini dua hadis. Hadis kedua wa an Wabisah bin Ma'badin radhiyallahu anhu ti Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Qala nyarios Wabisah pamagetnya di urang mah mun aya ta biasanya istri gitunya. Mun aya ta gitu aya ta marbutah teh di urang mah sok jadi nama istri. Itu di Arab banyak nama laki-laki pakai ta marbutah. Tolhah, Wabisah gitu ya. Gitu. Ya Huzai itu nama-nama mudrikah nama-nama laki-laki. Qala berkata Wabisah, ataitu saya datang kuring nyumpingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala teras nyarios Rasul, ji'ta tas'alu anil birri. Ji'ta anjeun teh datang tas'alu arek nanyakeun anil birri tentang kebaikan. Qultu na'am. Saur kuring keur Wabisah na'am leres ya. Qala bersabda Rasulullah, istafti kudu menta fatwa anjeun, kudu nanyakeun anjeun qalbaka kana hate anjeun. Albirru ari kahadean ma eta perkara itma'annat anu tenang, tentrem, adem gitu. Ilaihi kana itu ma naon an-nafsu jiwa hate wa tama'anna sareng tenang tentrem ilaihi ya, nyaman ilaihi kana itu perkara naon al-qalbu hate jantung. Wal itsmu jeung ari dosa ma eta perkara haka anu mandeg mayong ragu-ragu bolak-balik pin nafsi dina hate wa taraddada tadi jeung ragu-ragu pisodri dina dada. Wa in abta sanajan mere patwa ka anjeun saha annasu jalma-jalma. Wa in abtauka sanajan mereka memberimu patwa. Hadisun sahihun, ieu teh hadis sahih. Rawainahu kami meriwayatkan hadis ini fi musnadail imamaini dina kitab musnad dua imam, Ahmad bin Hanbalin hiji Imam Ahmad bin Hanbal, wa Darimi dua Imam Ad-Darimi bi isnadin jayyidin dengan isnad periwayatan anu sae. Maka Bapak Ibu sekalian orang tinggal ya hadis seperti biasa anu kahiji urang kenalan heula sareng rawi hadis anu can disebatkeun dina hadis-hadis sebelumna. Ieu aya perawi baru namina Nawas bin Sam'an. Nawas nganggo tasdid dua una Nawas bin Sam'an tibani Kalab al-Kalabi ya salaresna ramakna ge sahabi
sam'an lagi sahabat. Orang tos terang rumusna upami dua-duana sahabat sebetulnya mah segat anu biasa teh sanes radhiyallahu anhu tapi radhiyallahu anhuma. Jadi ya ge sebetulnya mah Abdullah mah anin Nawas bin Sam'ana radhiyallahu anhuma karena Nawas sahabat, Sam'an Ramana ke sahabat gitu. Nawas gaduh rai nate pernah ditikah ku Rasulullah Nawas tapi ku Rasul dicerai deui ieu teh non margina sebab ia ukhtu Nawas ini pernah berlindung ke Allah tentang Rasulullah. A'udzu binallahi minka gitu. Jadi istrinya mungkin apakah karena kebodohan atau naon berdoa aku berlindung kepada Allah darimu gitu. Ka Rasulullah mungkin dari keburukanmu dari maka Rasul dicerai. Karena kan nggak mungkin orang berlindung atau orang kalau mengatakan berlindung dari Rasul kecuali nganggap Rasulullah buruk gitu. Jadi Rasulullah kan terus mencerai istrinya. Dia tak bisa iya. Tapi tersempat rumah tangga, tersempat bergaul gitu ya. Mengakad nikah, ternyata berkata begitu, Rasul dicerai dia. Nah, dia pernah ayat seperti itu. Memang kalau urusan agama Rasul tegas. Gitu. Nah, termasuk itu. Karena berlindung kepada Allah dari Rasulullah itu sama dengan menisbatkan keburukan atau kejahatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nawas ini meriwayatkan 17 hadis. Dina Sahih Muslim ayat 3 hadis. Teras dina Sunan kitab-kitab Sunan anu sanes nama sami aya hadis-hadis ti Nawas bin Sam'an. Tah hadis anu ti Nawas ieu ayana dina Sahih Muslim, rawahu Muslim. Rawi anu kadua Wabisah bin Ma'bad ya. Nah Wabisah ini pami anu hadis anu Wabisah ieu ayana dina Musnad Imam Ahmad sareng Musnad Ad-Darimi. Ieu urang nami wawasan sedikitnya bapak-bapak, ibu-ibu tentang ilmu hadis. Janten kitab-kitab hadis itu ada 3 kategori. Satu ada kitab sahih disebut Al-Jami' As-Sahih. 2 aya kitab sunan. Kitab sunan itu nu populer aya 4. 3 aya kitab musnad. Kitab-kitab hadis itu. Tapi penting diketahui kenapa? Karena kadang-kadang upami teu paham ieu orang-orang yang tidak paham ilmu hadis itu membatasi hadis hanya di Sahih Bukhari dan Muslim gitu. Seakan-akan lamun aya hiji hadis eta teh sanes Bukhari Muslim teu ditampi gitu atau enggak diperhitungkan. Atau lamun hadisna gitu henteu sahih berarti kan pemita di Bukhari Muslim henteu sahih menurut Bukhari Muslim. Karena setiap ulama hadis itu punya kriteria masing-masing. Gitu. Memang kriteria paling tinggi, paling berat itu Imam Bukhari sareng Muslim. Nah, orang berarti kedah terang bahwa hadis-hadis Rasulullah teh jutaan. Ratusan ribu hadis Rasulullah teh. Nah, sebagian kecil itu ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bukan hadis itu hanya ada di Bukhari dan Muslim gitu. Masih sangat banyak hadis-hadis sahih anu di luar Bukhari Muslim. Seueur pisan. Tanwawi ya pintu kangge urang aya 2 hadis Imam Nawawi memati dia untuk mengenal heula para ulama hadis. Bahkan Imam Bukhari sareng Imam Muslim salaresna itu termasuk bukan ulama hadis anu awal.
Setidak-tidaknya aya 11 kitab hadis anu paling populer. 11 kitab hadis berarti aya 11 ulama hadis. Anu paling ulama hadis anu paling senior, anu di situ beliau mengumpulkan hadis, itu adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i itu beliau mengumpulkan hadis-hadis Nabi berdasarkan urutan sahabat anu nampina. Itu beliau kitab hadis beliau namanya Musnad Asy-Syafi'i. Musnad Imam Asy-Syafi'i. Ari Imam Asy-Syafi'i lahir tahun 93. Imam Syafi'i Imam Malik lah punten. Anu kaji Imam Malik lah. Imam Malik anu pang seniorna mengumpulkan hadis Imam Malik. Imam Malik nulis kitab hadis namanya kitab Muwatta Imam Malik. Anu semua hadis dina Muwatta Imam Malik sadayana sahih. Itu bahkan teu aya saur misalkan Abu Yasin Muhammad Al-Maliki itu anu atau para ulama itu yang lebih sahih daripada itu. Nah, Imam Malik nulis kitab Muwatta isinya hadis-hadis. Ieu kitab anu dipelajari ku Imam Syafi'i ketika kecil. Upami aya cerita Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik di Madinah, anu sate acan nanon tos apal manten gitu. Imam Syafi'i begitu berguru teh. Jadi sebelum datang ke guru ditalarnya hadisnya teh. Begitu sumi ke Imam Malik baca, saya sudah hafal semuanya kata Imam Syafi'i teh. Oh gitu, coba baca, betul kita sudah hafal semua. Nah jadi Imam Syafi'i ngaji hadis ke Imam Malik ngaji Muwatta gitu. Dina usia belasan tahun Imam Malik memberi izin ke Imam Syafi'i berfatwa. Jadi dianggap jantan ulama. Nah Imam Malik lahir tahun 93 Hijrah, wafat tahun 179. Berarti Imam Malik ini hidup di abad ke-1 Hijriah. Abad anu dijamin ku Rasulullah. Magi Rasul hanya menjamin 3 abad. Khairul qurun qarni, generasi sahabat, summal ladzina yalunahum, generasi tabi'in, summal ladzina yalunahum, generasi atba'ut tabi'in. Nah Imam Malik aya di fase itu. Kantenan pami Imam Hanafi lebih awal. Anu kadua ulama hadis teh Imam Asy-Syafi'i. Ya, pami Imam Malik wafatna usia 86 tahun. Imam Asy-Syafi'i beliau juga mengumpulkan hadis Nabi. Kitab beliau namanya Musnad. Musnad Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i lahir tahun 150, wafat tahun 204. Dina usia 54 tahun. Imam Syafi'i. Kayak tang anom ya, yang wafat ya. Muda, 54 tahun terus ngantunkeun Imam Syafi'i. Nah beliau bahkan Imam Syafi'i adalah ulama pertama yang sepakat oleh para sahabat, oleh para ulama itu disebut sebagai Nasirus Sunnah. Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Jadi gelar atau sebutan Nasirus Sunnah itu pertama kali diberikan para ulama kepada Imam Asy-Syafi'i karena jasa beliau membela, menjelaskan gitu tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini yang kedua, Imam Asy-Syafi'i lahir tahun 150. Nah ini masih ngalamin hidup di masa Imam Malik, bahkan sempat berguru. Yang ketiga Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal anu musnad tadi dia. Gaduh musnad. Imam Ahmad bin Hanbal itu lahir tahun 164, wafat tahun 241. Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Tahun berapa? 164, wafat tahun 241, berarti wafatnya di usia 77 tahun. Beliau wafat di usia 77 tahun. Nah, Imam Ahmad ini berguru hadis kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad itu murid Imam Asy-Syafi'i.
Bahkan Imam Ahmad itu saking mengagumi ilmu Imam Syafi'i, kata beliau, Imam Syafi'i adalah mataharinya bumi. Kalau nggak ada beliau gelap bumi. Tidak ada rujukan dina menyatakan ini sahih atau bukan itu kecuali Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Imam Ahmad itu selama 40 tahun dawam mendoakan Imam Syafi'i sebelum tidur. Itu tak adab-adaban ke guru. Sampai anak-anaknya kaget. Naros ka ramana ka Imam Ahmad. Mungkin seorang bapak saha eta teh meuni didoakeun ku bapa tiap wengi gitu. Maka Imam Ahmad, ieu mah jalmi agung, jalmi spesial. Ieu mah sumber ilmu na dunia. Beliau adalah mataharinya bumi ini. Kalau nggak ada beliau gelap gitu. Itu Imam Ahmad sikapna ka guru beliau Imam Asy-Syafi'i. Urang kan diajarkan ke para ulama tiap pada salat teh di antara bisa ngadoakeun guru-guru urang sanes. Dina istighfar urang di antarana memohonkan istighfar ampunan untuk guru urang. Li wali walidayya terus wali ashabil huquqil wajibati alayya wali masyayikhi. Wali masyayikh itu guru-guru urang. Ya karena guru anu membuat orang paham agama. Nah, Imam Ahmad 40 tahun enggak berhenti-berhenti sehingga berkah. Nah, jadi yang tiga ini Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam itu guru murid. Guru murid. Imam Malik itu dari siapa? Imam Malik berguru kepada Imam Nafi'. Tabi'in. Imam Nafi' berguru pada siapa? Berguru kepada Abdullah bin Umar. Purta Sayyidina Umar, sahabat. Abdullah bin Umar berguru pada siapa? Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau berarti mazhab, ilmu mazhab itu ilmu Rasulullah. Ilmu Rasulullah dugi ke Imam Malik jadi mazhab Maliki. Ilmu Rasulullah dugi ke Imam Syafi'i jadi mazhab Syafi'i. Ilmu Rasulullah dugi ke Imam Ahmad jadi mazhab Hanbali. Jadi semuanya muttasil, nyambung sarana guru murid. Itu bahkan dina ilmu hadis ada istilah silsilatul zahab. Ada istilah rangkaian emas periwayatan, jalur emas periwayatan hadis. Itu siapa? Kalau melalui Imam Syafi'i. Jadi kalau hadis Imam Syafi'i itu ada yang tadi tiga tadi Imam Malik, Nafi', Abdul Umar itu rangkai emas. Berarti lamun orang ngariwayatkeun hadis ti Imam Malik ke Rasulullah itu hanya terpaut dua orang. Imam Malik, antara Imam Malik dengan Rasulullah hanya dua orang. Imam Nafi, Imam Abdullah bin Umar, hanya dua orang. Imam Syafi'i kalau meriwayatkan dari Rasulullah itu hanya dua atau tiga orang. Itu kan pemijaman ini puluhan gitu ya. Wah, berapa puluh orang untuk sampai ke Rasulullah tuh jalurnya itu. Nah, Imam Ahmad memang beliau ini menghafal dan mengumpulkan banyak hadis. Dina Musnad Imam Ahmad itu aya 40.000 hadis. Jadi pamibade meser Musnad Imam Ahmad bila aya bade meser atau mang meserkeun ku kuring itu hargana 40 juta. Musnad Ahmad itu 40 jilid. Pun Bapak gaduh waktu haji tahun kapan kita beli. Jadi koper tepi nu kitab. Bayangkan 40 jilid. Itu 40.000 hadis. Jadi hari ilmu agama beratan kena kitab napa? Awis ilmu agama karena kitab-kitab sebetulnya hadis kan bisa itu jutaan itu harga. Gitu. Harga sahabat saya tahu puluhan juta. Musnad Imam Ahmad gitu. Nah 40.000 teh bukan seluruh yang ada di hafalan Imam Ahmad, bukan, tapi itu teh hasil diseleksi.
Adapun yang Imam Ahmad hafal atau kumpul ulama itu ada 750.000 hadis. Imam Ahmad itu hampir menghafal 700 sampai 1 jutaan hadis. Imam Ahmad. Wah, berarti hebat kan hafalannya gitu. Jeung sanadna gitu. Urang mah 27 hadis ge hese gitu ya. Iya tos 27 hadis tak apal cici aja gitu. Jadi para ulama hebat, Imam Syafi'i wah hebat hafalannya gitu. Jadi kalau mau cari figur hafalan terbaik ulah ka barat, lihat ulama-ulama hadis gitu. Soal Imam Ahmad, kalau mau tahu sesuatu hadis bukan, cek kitab saya gitu. Walaupun anudina musnad Imam Ahmad itu enggak semuanya sahih, enggak. Tapi Imam Ahmad memastikan semua hadis yang ada di itu bisa diamalkan. Atau semua tidak ulama minimal ulama beda pendapat tak ini dipakai atau enggak. Jadi tidak ada satupun hadis yang disepakati ditolak, enggak ada. Semuanya ada pendapat ulama yang menerima hadis itu. Tak iya kalau buat iya kena hati-hati kange urang soknya karena tadi teh ini teh zaman naunnya, zaman fitnah agama, banyak orang bicara hadis, bicara sunnah, tapi nggak ngerti ilmu hadisnya gitu. Bukhari Muslim, kayak terang di mana posisi Imam Bukhari Muslim? Bukhari Muslim mana? Kita tahu yang pertama itu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad gitu. Bahwa seperti Imam Ahmad ketika beliau memuat tadi puluhan ribu hadis, beliau tidak berbicara sahih atau enggak, bukan, tapi berbicara hadis ini bisa dipakai gitu. Kan cekap gitu kayak Imam Ahmad gitu. Udah, pokoknya hadis yang ada di kitabku itu ada yang nerima ulama. Tidak ada satupun yang sepakat untuk ditolak. Jadi lamun urang sari Imam Ahmad cenah, lamun hoyong memastikan ieu teh hadis sanes, udah farji' ilaih. Terus cek we gitu ternyata. Musnad Imam Ahmad cek gitu. Pilari Musnad Imam Ahmad. Bamu dipilari, bayangkeun coba milari. Aya ilmuna namanya takhrij hadis. Kumaha cara milari hadis hiji tina puluhan kitab kumaha milarian. Bawi ieu cerdasna para ulang kampungku. Gitu. Ya ini mah gampil. SIM guring nganggo versi digital berbayar misalnya. Aya. Meser berbayar lebih gampil zaman ini begitu. Tapi tetap kitab-kitab anu aya versi digitalna itu tetap kedagaduh versi cetakna. Seperti kitab ieu Syarah Arba'in Imam Hajar Al-Haytami ada gitu. Nah, untuk mutolaah itu dia mungkin bisa pakai, tapi untuk lebih leluasa, lebih afdal itu nganggo versi cetakna. Nah itu Imam Ahmad bin Hanbal gitu. Nah Imam Ahmad anu sakitu hebatna teh eta teh muridna Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu pelopor dalam ilmu hadis. Itu nu katilu Imam Ahmad. Anu kaopat Imam Ad-Darimi. Nah, tadi kan rawaina fi musnadai imamain Imam Ahmad wa Ad-Darimi. Imam Ad-Darimi. Imam Ad-Darimi ini beliau ini masih keturunan sahabat Hanzalah. Ya. Beliau lahir tahun 181, wafat tahun 255. Berarti di usia 74 tahun. Nah, beliau nyusun hadis namanya Musnad Ad-Darimi. Nah, upami Musnad Ad-Darimi mah itu mayoritas sahih. Pami Imam Ahmad bantu. Pami Ad-Darimi itu mayoritas sahih. Ad-Darimi. Imam Ad-Darimi itu kan mungkin sebagian orang nggak kenal. Kok aya Musnad Ad-Darimi gitu. Ad-Darimi. Ada ulama hadis namanya Imam Ad-Darimi. Bahkan ketika Imam Ad-Darimi wafat sampai ke Imam Bukhari sangat bersedih karena kewafatan Imam Ad-Darimi. Nah itu anu kaopat. Nah anu kalima neme di urutan dari urutan masa aya Imam Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, orang Bukhara ya Rusia.
Imam Bukhari lahir tahun 194, wafat tahun 256, di usia 62 tahun Imam Bukhari. Imam Bukhari Bapak Ibu seueur kitabna aya Sahih Bukhari, aya Al-Adabul Mufrad gitu. Jadi tidak semua hadisnya yang ada di Sahih Bukhari itu dimuat, tidak semua hadis Imam Bukhari ada di situ. Sahih Bukhari adalah hadis-hadis anu diseleksi ku Imam Bukhari. Imam Bukhari punya kriteria ketat. Dikatakan sahih kalau misalkan rawinya begini, orangnya begini gitu. Lapade itu Imam punya kriteria tersendiri. Imam Bukhari. Nah, tinggal lahirnya tahun 194. Berarti Imam Bukhari tidak mengalami masa Imam Ahmad, tidak mengalami masa Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i wafat, Imam Bukhari baru 10 tahun, belum jadi apa-apa. Jadi sangat salah kalau misalnya ijtihad Imam Syafi'i diukur ku hadis Bukhari, tercocok gitu. Cek bahasa keren enggak terkompatibel gitu. Wah masana. Ini kan tesa masa. Jadi ketika Imam Syafi'i hidup sebagai mujtahid, Imam Bukhari ya belum ada tuh gitu. Jadi tidak. Nah ini suka terjadi begitu jamaah tengartos teh. Jadi mazhab Imam Syafi'i diukur ku eta teu sahih cenah aya dina Bukhari na. Eta teh nyambung. Imam Bukhari bermazhab ngikutin mazhab Imam Syafi'i. Imam Bukhari teh bermazhab. Mazhab fikih beliau adalah Imam Syafi'i. Jadi karena Imam Bukhari hanya tentang hadis aja mengumpulkan hadis. Muhaddis itu benten jangan faqih. Benten. Untuk menjadi mujtahid faqih seperti Imam Syafi'i gitu, itu butuh lebih dari sekedar hafalan gitu. Sehingga sahur guru Usim Guri, seorang faqih itu afdal daripada seorang muhaddis. Karena kalau untuk jadi muhaddis cukup tahu riwayat, tahu apal hadis, tahulah cukup. Tapi untuk bisa istinbat hukum, menggali hukum, hadisna ieu hukumna naon, itu butuh lebih dari sekedar hafalan. Maka untuk urusan hukum urusan ieu naon Imam Bukhari ge bermazhab. Eta teh level Imam Bukhari. Matak aneh pami zaman ayeuna paribasa Bukhari Sahih Bukhari tapi nolak mazhab. Imam Bukhari sendiri bermazhab. Di antaranya misalkan ketika bicara tentang bacaan sholat, Imam Bukhari ngikuti Imam Syafi'i, yaitu makmum itu baca Fatihah gitu. Kan Imam Syafi'i gitu kan, makmum mau sir mau jahar baca Fatihah gitu. Dari mana kita tahu mazhab fikih seorang ulama hadis? Itu dari tarjamah kitabnya. Tarjamah teh sanes terjemah menerjemahkan sanes. Dari cara para ulama hadis membuat judul bab. Itu kelihatan cenderungnya ke mazhab mana gitu. Jadi banyak orang ngaos hadisnya kan imah tak ari ieu mah sanes kitab hadis ieu mah. Sebetulnya arba'in mah tidak termasuk kitab hadis, dan nu disebat kitab hadis mah anu rawina lengkap. Pami urang we buka kitab Bukhari itu kan lengkap. Ti anjeunna heula. Ti anjeunna ka guruna terus sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya kitab hadis. Kan tadi langsung anin Nawas bin Sam'an. Ujug Nawas tuh kan Rasulullah kayak ari ti urang ka Nawas ka saha gitu kan. Ibu-ibu ti simkuring ti guru simkuring. Kan kitu kudah nama. Tuh. Sampai ke Imam Nawawi terus. Nah, enggak. Ini bukan kita. Ini namanya kitab mutun. Kitab kumpulan hadis saja. Yang disebut kutubul hadis itu tadi ayat sahih, ayat sunan, ayat musnad, ayat musnad. Kayak Imam Bukhari ya
di urutan kelima, lahir tahun 194, wafat 256. Beliau nulis Sahih Bukhari. Nah, Sahih. Imam Bukhari gaduh murid namina Imam Muslim Abu Daud, anu kagenep Imam Abu Daud. Imam Abu Daud. Abu Daud lahir tahun 202, wafat tahun 275. Nah, ini bermurid Imam Bukhari. Abu Daud As-Sijistani. Nulis kitab hadis. Nah, Abu Daud mah kitab hadisna namina Sunan. Sunan. Ari musnad mah kieu. Biasanya wawasannya biasanya ngarah urang aya pengetahuan tentang ilmu hadis. Teu wakakan isi hadis ieu. Ari musnad mah kieu Bapak Ibu mun urang ningal kitab musnad isina teh tidak berjudulna teh teu berdasarkan bab tentang tema apa henteu, tapi berdasarkan orangnya. Misalkan kieu, pami musnad mah hadis-hadis Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar semua. Jadi hadis-hadis yang dari Sayyidina Abu Bakar itu musnad mah. Jadi Imam Ahmad mun urang ke ninggal kitabna teh misalkan Musnadu Abi Bakr As-Siddiq, kita hadis Abu Bakar sadayana. Babna macam-macam, aya tentang salat, tentang zakat, tentang naon, segala rupi. Kita kedua Musnad Umar Ibn Al-Khattab, maka semua hadis yang diterima dari Sayyidina Umar. Babna mah rupi-rupi gitu, pembahasan mah tentang tauhid, akid segala macam. Nah itu gitu terus sampai dikelompokkan sahabat khulafaur rasyidin, apakah 10 yang dijamin surga, sahabat dari Mekah, Madinah, itu dikelompokkan. Itu namanya musnad gitu. Nah pami sahih seperti Sahih Bukhari atau kitab Sunan, ke Sunan ayat 4, saya ayat 2. Sahih Bukhari, Sunan Abu Daud eta mah dikumpulkan hadis teh berdasarkan tema-tema hukum. Misalkan bab wudu gitu, bab ilmu, tentang wudu, tentang sholat, tentang waktu sholat, terus ternyata sahih begitu gitu. Sehingga di Sahih Bukhari itu Imam Bukhari itu sering aya pengulangan hadis. Misalkan hadis dia disebat di kitab ilmu, di bab ilmu, kita di bab zakat dikutip deui. Jadi pami di Sahih Bukhari aya sekitar 5.000-an hadis, itu mungkin kalau tanpa pengulangan mungkin hanya 4.000-an. Nah Imam Abi Daud anu ka genep. Sor Imam Abi Daud, saya menghafal 500.000 hadis Nabi. Dari 500.000 itu saya seleksi, pilih jadi 4.000 hadis. Dari 4.000 itu sebetulnya intinya hanya 4, kata beliau. 1 hadis innamal a'malu binniyat. 2 hadis al halalu bayyinun. Terus kan saudara? 3 hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. 4 hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhi. So Imam Abu Daud tah intina ribuan hadis teh di dinya cenah. Adina 4 eta hadis. Jadi mun Bapak Ibu hoyong apal sakedik sami jeung apal ribuan hadis eta opat apalkeun gitu. Jadi mudah-mudahan nambah gitu hafalan hadis itu. Eta Imam Abu Daud. Imam Bukhari oge gaduh murid Imam Muslim. Imam Muslim urutan ke-7. Ini tahun lahir tahun 206, wafat tahun 261. Jadi masih mengalami masa Imam Bukhari. Murid Imam Bukhari. Kieu Bapak Ibu, ari dina ilmu hadis mah disebat guru murid teh upami walaupun nerima hadis dari satu orang itu disebutnya syekh. Misalkan sim kuring nampi hadis ti Ustaz gaduh ijazah sanad hadis kan. Nampi ngan eta hadis semua, maka beliau Syekh Simkuring. Karena dari beliau saya menerima satu hadis gitu. Jadi walaupun satu hadis itu dianggap guru gitu. Misalkan buat orang meninggal biografi guru-guru Imam Bukhari, mungkin ada yang karena satu hadis atau beberapa hadis, di samping keilmuan yang lain. Nah, sahabat Simkuring misalkan
sanad simkuring kana Sahih Bukhari itu di samping ti guru simkuring oge simkuring sanadna tipun anak walah karena pun anak itu pernah dapat sanad baca hadis sampai hatam Bukhari ya simkuring nyungkeun sanadna tipun anak kok ijazahin ka abi udah simkuring nama ijazah sanad ti pun anak. Nah kita ilmu mah tidak mengenal ilmu budak kurangnya enggak ilmu ini ilmu sok ijazah jadi bab eta mah simkuring murid gitu. Murid kayak gitu kalau ilmu agama itu seperti itu. Nah itu Sahih Bukhari. Nah anu ke-7 Imam Muslim wafatna usia 55 tahun ya. Sahih Muslim ya kitabna Sahih Muslim. Anu ke-8 aya Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah lahir tahun 209 wafat 273 usia 64 tahun. Anu ke-9 Imam Tirmizi. Ibnu Majah kitabna Sunan Ibnu Majah. Imam Tirmizi kitabna Sunan Tirmizi. Usiana 70 tahun beliau wafat. Anu ka-10 aya Imam Nasai. Imam Nasai kitabna aya 2 aya Sunan Kubra aya Sunan Sughra Al-Mujtaba. Beliau lahir tahun 215 wafat tahun 303 usia 88 tahun. Anu ka-11 aya Ibnu Hibban. Beliau nasahih nulis kitab namina Sahih Ibnu Hibban. Jadi ada tiga kitab anu dinamiana sahih. 1 Sahih Muslim, 2 Sahih Bukhari, Sahih Muslim, 3 Sahih Ibnu Hibban. Anu sisana timulai Imam Abi Daud, Imam Ibnu Majah, Tirmidzi itu namina sunan. Aya Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. 4. Pami digabung 4 sunan ditambah 2 kitab sahih disebatna 6 kitab hadis disebatna Al-Kutub As-Sittah 6 kitab hadis induk ya kan Kutubus Sittah atau ya 6 kitab induk hadis Kutubus Sittah tapi sanes nu genep kitab eta mah utami we gitu kan tadi aya keneh Musnad Imam Syafi'i yang kasebatkeun seueur gini pona puluhan kitab-kitab hadis kan anu induk 4 ini 6 Al-Kutub As-Sittah. Nah simkuring ge hayang nurutan para ulama simkuring ngumpulkeun hadis, nyusun hadis tina Kutubus Sittah. Jadi tina Kutubus Sittah, tina Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai itu simkuring ngarangkum khusus hadis-hadis tentang ilmu. Jadi pesantren sudah menunjukkan namanya Al-Arba'un Al-Ilmiyah, Kitabul Arba'in Al-Ilmiyah, 40 kitab hadis tentang ilmu. Karena di pesantren semuanya butuh rujukan untuk bab ilmu seperti apa, metode, sumber segala macam tentang bab ilmu, bab belajar mengajar, bab bahasa keren malah filsafat ilmu segala macam itu dari hadis Nabi, rujukan tentang ilmu. Itu ada 40 hadis. Al-Arba'un kitab Arba'in Ilmiah. Alhamdulillah terus cetak, terus beredar, terus disebar luaskan. Itu karena sanes ngomong hadis dari hadisnya maksudnya dari Kutubus Sittah hanya menyeleksi dari Kutubus Sittah dari ratusan kitab tentang ilmu di situ, maka diseleksi, dipilih berdasarkan temanya, berdasarkan segala rupi aspek. Lihat dari tarjama atau bagaimana misalkan Imam Bukhari ini membahas ini tentang apa dan seterusnya dikomparasi dari 6 kitab hadis maka dipilih hadis-hadis tertentu alhamdulillah gitu. Nah di antara itu sebetulnya motivasinya pengawasan di dia kan orang kapungkur di awal terus ngawas keutamaan menyebarluaskan 40 hadis dan itu nggak harus hafal. Man hafidhu ala ummati arba'ina hadisan, siapa yang menyebarkan 40 hadis maka mungkin nanti pada hari kiamat dibangkitkan itu sebagai ulama. Terkedah hafal terkedah.
Jadi ya hadis sampai sebar luaskan bang. Biasa kia tos diserat gitu sebarkan. Atau mungkin termasuk ya saya mau ngawas dia nyerapang kitab. Nah pilih ayah nu bade donasi gitu tah. Oh yang misalkan kitab kange jamaah jadi ngarang ngawas teh nyepang hadis karena hadis itu pasti berkah. Karena hadis adalah wahyu kedua. Gitu jadi nyerapang gitunya. Nah, jadi nyaten inventaris masjid misalkan ngarah di Canaka Bumi bisi ical misalkan itu saya teman kok berlomba-lomba. Iya pada measure sekian kan sekedik jamaah berapa ini kita badisna kan saya versina aya nu cetakan sangat sederhana kertas aya nu saya misalkan nu rada saya ngarah ieu pemulkaan hadis Nabi. Itu luar biasa mungkin termasuk pada itu menyebar luaskan sehingga para ulama berlomba. Kitab Arba'in itu ratusan Bapak Ibu. Ratusan kitab anu temana Arba'in seperti itu. Hanya memang anu paling populer adalah Arba'in Imam Nawawi. Kan Imam Nawawi kayak gitu. Saya ingin merespon mengamalkan hadis itu. Saya ingin nanti ketika dibangkitkan itu oleh Allah dibangkitkan sebagai ulama. Kan pasti mulia sebagai ahli agama. Bahkan di hadis bangkitna teh ngumpulna teh jeung para nabi. Begitu misalkan nu sanes mah di ditu kumpul ieu jeung nabi, para nabi. Kalau menyebarkan 40 hadis walaupun dia sendiri enggak hafal atau bahkan enggak paham itu. Hafidhu ala itu bukan hafal bukan. Ai naqala meriwayatkan, menyebarkan. Gitu. 40 hadis. Biasa nu ieu. Niatan meser kitabna niatan gitu. Biasa ngabagikeun ka santri, ka majelis, niatan gitu. Abdi niat nyebarkeun 40 hadis Nabi insyaallah kalebet gitu. Jadinya. Nah, para ulama berlomba masih banyak. Soal Imam Syafi'i, wah ini sebelum saya nulis Arba'in udah banyak. Udah banyak yang nulis Arba'in, udah banyak banget. Nah, jadi simbolnya kak ngikutin para ulama hoyong nyontok para ulama. Henteu berpikir ke ada toseur. Bagi suar kita Arba'in tentang apa gitu, tentang taubat, Arba'in tentang segala macam. Nah simkuring nyusun Arba'in fil ilmi 40 hadis tentang ilmu. Bakat tingku kabita gitu ku motivasi dari Rasulullah SAW. Kayak begitu dibangkitkan akan bercahaya terang gitu. Orang biasa melakukan. Nah Bapak Ibu Saudara, nah ya perkenalan orang sareng para ulama-ulama hadis ya anu aya setidak-tidaknya 11 sanes mengumpul 2 tadi teh. Nah, kenapa ini disampaikan supaya Bapak Ibu ahli majelis tidak terjebak atau kepengaruhan ku sebagian orang yang awam tapi bicara agama dengan membatasi hadis hanya di Sahih Bukhari gitu ya, hanya di Muslim. Kalau nggak ada di Bukhari Muslim seakan-akan itu bukan hadis atau nggak dipakai, itu kesalahan fatal gitu ya. Di antara fitnah agama adalah membatasi hadis di situ gitu. Paling begitu. Hadis itu terlalu sempit kalau hadis dibatasi di Bukhari secara Muslim. Bahkan pami orang membuka Adabul Mufrad, Imam Bukhari itu nyusun kitab Adabul Mufrad. Itu seueur hadisna anu aya dina Bukhari gitu. Dina Sahih Jami Sahih beliau. Nah, itu sekilas tentang perawi dan sanad hadis. Ana sakedik maknana ya hadis tentang naon? Ieu hadis anu jadi patokan Bapak Ibu tentang memandu kita tentang mana dosa, mana sebaliknya. Mana kebaikan, mana keburukan. Ieu patokan dina 2 hadis ieu ini akan menjadi patokan individual kita ketika kita tidak tahu misalkan dalil. Ya prakteknya hadis ya. Kan gini. Kan kalau muslim itu tindakannya itu harus jelas hukumnya. Seorang muslim ketika bertindak melakukan sesuatu, dia harus tahu ini baik atau buruk gitu. Ini dibolehkan agama atau tidak, harus begitu. Apapun tindakan seorang muslim harus dibekali pengetahuan dan sikap. Misalkan saya lakukan ini karena ini boleh menurut agama, saya jauhi karena nggak boleh menurut agama, gitu. Tidak boleh seorang muslim melakukan satu tindakan
abai atau semaunya, misalkan nggak peduli mau boleh mau enggak, yang penting saya mau. Bukan begitu. Harus diawali dengan ini bir, ini ism tadi, albirru atau apa. Nah, untuk mengetahui mana dosa, mana kebaikan, itu kadang-kadang itu terjadi bagi kebanyakan orang tidak tahu dalil. Ya kalau tahu dalil selesai. Kalau tahu dalil, oh ini ada larangan, ya udah. Apapun kalau itu jelas wajib atau sebaliknya. Atau berarti jelas patokannya. Seperti orang sholat itu kan. Nah kalau sholat mah urusannya bukan lagi yang di dalam hadis ini. Bukan urusan hati ragu-ragu enggak, malu enggak, bukan gitu. Karena itu jelas dalil wajib sholat jelas. Jadi itu jelas kebaikan. Ngomongin orang itu terlepas dari hatinya. Ketika ngomongin orang tenang atau tidak, ketika ngomongin orang malu atau enggak, itu terlepas. Karena ngomongin orang itu jelas haram gitu. Jadi nerapun hadisnya dina kondisi ada satu perbuatan orang teh terang. Oke, ieu teh haram apa halal, baik atau buruk itu. Bir atau ism, kebaikan atau dosa. Itu naon dalilna teu terang. Naroskeun misalkeun ka saha teu aya taroskeun atau naroskeun candi waler misalkan gitu. Itu teu aya di sekitar, teu aya ahli agama, teu aya ulama kumaha. Nah, ketika kondisi begitu dan itu sangat mungkin sering dialami, maka hadis ini menjadi panduannya untuk memilah. Rasul memberikan kompas kana hati urang. Tak kieu cara nentukeun ieu dosa atau bukan teh. Rasulullah albirru husnul khuluq. Nah, apa itu kebaikan? Kebaikan adalah semua akhlak baik. Albirru husnul khuluq. Jadi kebaikan itu, albir itu bagian terbesarnya ada di akhlak yang baik. Bukan hanya akhlak baik, tapi bagian terbesarnya adalah akhlak baik. Ya hadisnya sami jeung hadis al-hajju arafah. Haji itu hanya arafah. Maksudnya bagian terbesar haji atau bagian terpenting haji adalah arafah, hukum. Nah ini bagian terbesar kebaikan adalah berakhlak baik. Mana akhlak baik teh? Apa inti akhlak baik? Eta we inti akhlak baik mah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi. Kitu we patokan akhlak baik mah eta we apa kebaikan yang ingin Bapak Ibu dapatkan dari orang lain, itu berarti akhlak baik. Urang teh resepna teh lamun naon misalkan dipraktekeun hiji talaqatul wajhi, wajah yang berseri-seri, marahmai, santun, akrab, itu bir, kebaikan. Gitu ya. Talaqat apalagi kata-kata yang santun gitu. Apalagi nu kamari dibahas gitu nya. Pokoknya semua akhlak baik itu suar pembahasannya itu adalah inti kebaikan. Memaafkan orang lain, meminta maaf pada orang. Pokoknya apapun yang membuat senang muslim, yang kita pun ingin dapat itu, itulah akhlak baik. Urang hoyong didangukeun, urang hoyong dihormati, urang hoyong ditaros, urang hoyong dipasihan, urang segala macam. Nah, urang teh hoyong batur teh kitu ka urang. Oh, berarti itulah akhlak baik. Apa yang saya inginkan dari orang lain, perlakuan baik orang lain yang saya inginkan, itulah husnul khuluq. Gitu, patokannya gitu. Sebaliknya lamun urang ningal ka batur, eta batur teh menisai melakukan itu kanu sanes, itu ge akhlak baik. Mirah cermin kayak urang. Nah, sebaliknya lamun urang teh alim dikitukeun ku batur teh, urang teh alim. Oh, berarti kalau kita melakukan itu eta teh akhlak awon. Urang teh alim dikitukeun teh ku batur teh teu nampi, teu narima, teu raos manah. Oh, berarti eta teh akhlak awon. Berarti ulah urang ge ka batur gitu. Nah, adapun dosa, dan nanti kita bahas di Kamis depan, dosa mah adalah anu dina hate teh gelisah, hakate gitu. Idtirab, qalaq. Jadi gelisah, enggak nyaman, ragu-ragu, mandeg mayong gitu dina hate teh. Bergumul gelisah we dina hate teh. Ketika
memikir atau melakukan gelisah, nggak nyaman, nggak tenang, terus sieun katinggal ku batur, sieun ka pendak, tah lamun anu kitu eta dosa. Tapi tadi teh anu sana sekarang dalil, ada tos aya dalil mah itu tetap dosa. Misalkan kieu, bilih kieu ngomongkeun batur, dan tu izin ngomongkeun batur, da cuek kanyanguan ku batur ge, berarti bagi saya mah ngomongkeun batur teh henteu dosa. Teu berlaku kan deh. Sebab membicarakan orang tos aya dalilna gitu. Bilih gitunya. Atau misalkan bade salat, izin dek salat teh gitu misalkan. Bade salat duha sareng teh izin gitu. Karena ya izin dah teu nyaman misalkan itu. Salat di dieu teh biasana di rumah misalkan gitu. Gitu izin mun katingali. Tah eta mah bukan berarti lamun gitu berarti salatnya dosa atau gitu mah. Da geuningan malu saya melakukannya, saya nggak tenang. Nah ya bukan, karena sholat udah jelas dalilnya. Mawi kin orang panjang lebarnya Kamis Payun. Hadis ini konteksnya itu dipakai untuk menilai baik atau buruk, terutama menilai keburukan anu orang terang dalilna. Orang terang dalilna itu naon tah eta patokana adalah hati orang. Nah jadi iya kabar anu luar biasa terus berarti hati itu bisa jadi kompas orang. Nah tapi seperti apa hati yang seperti apa dan bagaimana, insya Allah dibahas Kamis Payun. Sementara sakitu kapi hatur mudah-mudahan dalam manfaat ke orang sadayana. Ada ni Allah wa iyyakum ajma'in rahimakumullah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.